A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji memang hanya milik Allah. Kita selamat di atas izin Allah, kita bangun izin Allah, kita sehat atas izin Allah, kita bergerak juga terjadi atas izin Allah. Hati digerakkan untuk buka handphone, nonton SMK, itu juga izin Allah. Tapi hati diberatkan juga terjadi atas izin Allah. Ada yang jauh fisiknya tapi dekat hatinya, ada yang dekat fisiknya tapi jauh hatinya. Itu pelajaran buat kita semuanya, bahwasanya perjalanan ke masjid, perjalanan majelis ilmu, perjalanan mendekat kepada Allah, itu adalah perjalanan hati. Saya ulang sekali lagi, ada yang dekat fisiknya tapi jauh hati. Ada yang jauh fisiknya tapi dekat hati. Ini mengajarkan pada kita bahwasanya perjalanan ke masjid, perjalanan ke majelis ilmu, perjalanan kepada dakwah, mendekat kepada ulama, mendekat kepada kebaikan, itu bukan perjalanan jarak, tapi perjalanan hati. Karena kalau hatinya sudah dekat, pasti sampai. Kalau hatinya jauh, sedekat apapun dia, pasti tak sampai. Ya, dengan sejuta cara kita akan lakukan supaya bisa sampai. Namunnya juga orang yang hatinya sedang dekat, orang yang hatinya pengen merapat, maka seperti apapun halangan rintangannya, dia akan lakukan karena memang dia akan pengen ketemu dan pengen mendekat. Itulah yang terjadi, teman-teman. Ketika ada orang tanya, ngapalah orang tuh sampai ke tanah suci pakai sepeda? Nggak masuk akal, kata kita. Zaman sahabat dulu jalan kaki pun ada. Ini masih pakai sepeda, masih ada Google Map. Biasanya dari kota ke kota dia dibantu. Ini masalah niat aja. Nah, pernah dengar analogi kucing lompat-lompat melihat tikus yang melompat-lompat? Masih ingat gak? Tikusnya lompat-lompat, kucingnya lompat-lompat. Tikusnya lari ke kamar mandi, kucingnya lari ke kamar mandi. Tikusnya diam, kucingnya diam.
Tikusnya ke ruang tamu, kucingnya juga lari ke ruang tamu. Tapi yang bisa melihat tikus hanya kucing. Orang lain tak bisa lihat. Maka orang yang tidak melihat tikus itu akan mengatakan ini kucing gila. Antum udah bertahun-tahun di Munzalan, ngapain masih membersamai? Tidak dapat apa-apa, bahkan mungkin cenderung rawan fitnah. Kau dapat apa di situ? Kau dimanfaatkan. Orang bisa ngomong dengan seenak-enaknya. Kau tuh dibikin supaya jadi budaknya Lukman, jadi budaknya Nur Hasan. Itu mulut orang. Mana bisa kita mau nutup mulut dia, nak nyumpal mulut dia? Bisa? Doktrinnya suruh sami'na wa atokna itu untuk untung-untung dia aja. Kau dibutak-butakannya. Bisa nahan mulut orang kayak gitu? Enggak. Kenapa saya sampaikan? Saya kasih tahu supaya antum bisa ngerti medan perang seperti apa. Catat ya, ada 4 pelajaran penting dari perang Uhud. Ada berapa? Catat besar-besar. 1. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tahu siapa musuh yang potensial. Siapa lawan yang punya skill. Siapa lawan yang diamond, yang berlian. Siapa lawan yang bisa dijadikan target untuk diajak masuk Islam. Siapakah dia di perang Uhud? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat perang Uhud belum masuk Islam. Dan dialah orang yang mengambil alih Bukit Rimah atau bukit tempat panahan, tempat kaum muslimin berposisi saat itu. Lalu ketika lihat Khalid itu tempat kosong, maka Khalid bin Walid menyuruh pasukannya untuk memutar keliling bukit untuk mengambil alih saat muslim. Dan itu diambil itu dari posisi belakang. Jadi screen saya bisa nampak tak? Oke. Gini, saya tidak pandai gambar ya. Antum kira-kira saat itu teman-teman, perperangan itu terjadi di sini. Lalu Bukit Rimah itu ada di sini. Bukit panah ya. Lalu saat itu kaum muslimin turun ke bawah karena meninggalkan tempat nengok harta rampasan perang. Tempat terkecoh juga. Khalid bin Walid yang saat itu sedang di sini melihat, oh kata Khalid, nih ada peluang nih. Maka saat itu Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukannya untuk berputar ke belakang. Terus berputar. Muslim kan lagi ke sana arahnya. Nih. Dia mengedar jauh ke belakang, putar dari belakang sini. Tep, sampai. Nyambung enggak? Dan ini mengitari bukit-bukit terjal. Ini ada bukit. Enggak nampak. Jadi Khalid bin Walid itu berputar ke belakang. Ustadz, Instagram enggak nampak. Oke. Enggak susah pengajian kayak gini nih. Enggak ada jaim-jaim pengajian kita. Nanti kita dapat ilmu udah bagus.
tolong asisten, pret, tak ada. Ya kan? Kita multifungsi, bisa ngajar, bisa gak pegang balik-balik kamera. Ini kondisi perang. Lalu muslimin dari atas turun ke bawah, ke sini. Begitu dilihat ada kejadian, nah langsung Khalid bin Walid berputar dari bukit yang merah ini, putar ke belakang dan diambil alihlah tempat ini. Yang tadinya kata Rasulullah ini titik penting, krusial, jangan tinggalkan. Sudah 4 hal yang bisa diambil dari perang Uhud. 1, baginda Rasulullah jadi tahu siapa musuh atau lawan yang potensial. Dalam pepatah Arab, waduh, ini yang zoom yang tak bisa nengok ya. Tapi bisa bayangkan ya. Zoom bisa lihat. Oh, zoom bisa lihat tuh ada. Zoom bisa lihat kok. Dalam pepatah Arab disebutkan aduun akilun. Coba diulang. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Ini pepatah Arab, jangan sampai salah antum. Ini bukan hadis. Nanti dikira hadis. Aduun akilun khairun. Sadiqin jahil. Ustaz, nggak nampak lagi Ustaz. Bisa putar lagi. Susah ya. Ikut saya. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Artinya musuh yang cerdas jauh lebih baik daripada teman yang bodoh. Hati-hati pilih kawan, hati-hati pilih partner, hati-hati pilih sahabat. Karena aduun akilun khairun min sadiqin jahil. Di belakang. Jadi musuh yang cerdas itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Kenapa? Lawan-lawan yang cerdas-cerdas itu buat kita jadi belajar. Musuh-musuh yang pintar-pintar itu bikin kita tahu, oh di situ kelemahan kita. Nah, baginda Rasulullah SAW melihat episode Uhud itu sebagai sebuah pelajaran penting, titik tolak. Kenapa kita kalah? Apa pelajarannya? Maka saya bilang 4 pelajaran penting dari perang Uhud. Itu kita bahas hari ini. 1, Rasulullah SAW jadi tahu siapa musuh yang potensial. TO, target operasi. Ada istilah dulu kalau dalam multi level ada istilah prospecting. Apa itu prospecting? Orang yang akan diprospek lalu kemudian diajak untuk masuk Islam. Seperti dulu saya melihat ada orang di Jogja sana kayaknya keren sekali. Ini berpotensi nih. Tapi levelnya direktur, cuman nih.
Semana kita mau ngerekrut beliau ya, mau ke beliau datang ke sini gitu lah. Ternyata beliau berkenan walaupun masih punya utang gitu sama beliau, tidak mampu bayarnya gitu. Nah, terbukti kan semenjak beliau datang banyak perubahan. Banyak tidak perubahan? Signifikan, eksponensial. Kalau tidak ada beliau mungkin tidak begini juga. Nah itulah. Jangan nambah-nambah. Udah bukan saya, itulah hebatnya antum amal soleh diwakafkan kan gitu. Itu namanya musuh yang potensial. Perang Uhud, antum harus bisa cepat berpindah. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Kenapa kok sadiqin jahilin itu tidak bagus? Karena sadiqin jahilin itu akan mengajak engkau, membuat engkau melakukan hal yang sia-sia berulang-ulang. Itulah kebodohan teman yang jahil itu. Jadi teman yang jahil itu bukan mengajak engkau pada maksiat. Nggak, itu bukan teman namanya kalau ngajak pada maksiat. Tapi sadiqin jahilin itu teman yang bodoh itu membuat engkau melakukan hal yang mubah tapi dilakukan berulang-ulang. Dan itu sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, itu dia. Jadi orang itu menghindar dari sesuatu yang sia-sia, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Suara saya sudah clear di Zoom? Jelas enggak? Sudah, Ustaz. Oke. Sudah kan? Baik. Jelas. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Begitu Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir mengambil alih tempat tersebut, Rasulullah jadi tahu, oh ada tempat yang kita tidak tahu, yaitu bukit yang dilewati oleh Khalid ketika dia memutar lewat belakang. Lepas kita jaga sini, kata Rasulullah. Berarti teman-teman, Muslim saat itu menguasai permasalahan enggak? Menguasai medan enggak? Tahu detail enggak? Maka antum yang hari ini dikasih tugas untuk pegang di satu divisi, antum harus detail di bidang antum, jangan sampai lepas. Kang Syarial pegang makanan, harusnya tuh nengok ikan ya, dari jauh aja mungkin ikan ini udah tidak segar, ikan ini segar, tidak pakai feeling lagi, udah tahu cara detailnya, nengok matanya, nengok insangnya. Mau sehebat apapun bumbunya, kalau bahan bakunya jelek, pasti rusak. Antum yang hari ini di kendaraan transport harus tahu detail. Oli itu yang mana, radiator yang seperti apa, gimana. Ya kan? Jangan sampai terbalik-balik. Mobil pakai Pertamax, diisi pakai Pertalite, diisi pakai solar. Langsung wassalamualaikum. Apa? Nah, radiator isi oli. Cerdasnya keterlaluan itu. Yang multimedia, belajar ngupgrade ilmu, ya kan? Kuasai ilmunya. Yang di pusat dakwah belajar, itu namanya pelajaran. Orang-orang lain masuk neraka serius banget loh. Mau masuk neraka tuh sangat serius. Tanya. Sampai datang ke orang pintar. Kenapa datang ke orang pintar, Ustaz? Iya, karena yang datang orang. Nah, itu yang ngomong ya, bukan saya.
Iyalah, sampai kena semprot-semprot, kena sembur-sembur, kata dia, kena ludah-ludah. Katanya berkah, apa ya, liur? Berkah dari mana? Ramput ya. Satu lesson learned, pelajaran pertama dari perang Uhud adalah Rasulullah jadi tahu siapa musuh yang potensial target operasi. Musuh yang potensial inilah yang dilihat Rasulullah sebagai diamond, sebagai berlian. Oke, ini TO, target operasi. Kita harus prospecting. Kita akan tangkap orang ini, kita akan ajak orang ini bukan untuk aku, kata Rasulullah, tapi aku perlu orang seperti ini untuk melengkapi puzzle-puzzle dakwah. Aku perlu orang ini dengan keahliannya dan skillnya untuk gabung kepada dakwah. Tapi Rasulullah pun sudah screening juga. Jangan sampai nanti kau masuk, Masya Allah, ke dalam dakwah, tapi kau merasa dibutuhkan, kau kucincang. Maka waktu mau masuk itu di screening dulu. Jogja barusan gempa. Hah? Di daerah mana? Mas Yudi, Mas Asong? Kidul kan? Hah? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Masya Allah. Lumayan kenceng ya. Di Wonosari 5,3. Wonosari, innalillahi wa inna Ya, ilaihi raji'un. masih interdek ini. Purwokerto katanya juga kerasa Kiai, tapi saya nggak tahu sampai Purwokerto. Pusat Gunung Kidul. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. 5. Mohon doanya Insya Allah. Didoakan terus. Ya, itu juga terjadi ya atas izin Allah. Nggak bisa kita ngelawan, gimana? Allah bikin 7,2, Allah bikin 5, Allah bikin berapapun ya terserah Allah. Terasa sampai Blitar Ustaz, Masya Allah. 5,3 skala Richter. Terasa sampai Batu Malang Ustaz. Insya Allah kita doakan semoga Allah lindungi semuanya ya. Lindungi saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa semuanya. Amin Allah. Ya. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Saya izin membahas ini agak detail teman-teman. Setiap orang yang bertujuan untuk membesarkan agama Allah, coba bilang, akan berusaha mencari partner, mencari teman, mencari kawan, mencari mitra yang akan ikut membesarkan dakwah itu. Maka orang pintar, orang hebat, orang potensial tidak mungkin dianggap sebagai musuh. Begitu dia sudah mau bergabung, sudah mau berakad, sudah mau sami'na wa ata'na, ikut arahan, ikut berjamaah bahasanya, ya kan? Kita ini kan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan cuma sunnahnya yang diikut, tapi berjamaahnya juga harus mau. Kalau ada yang suka saling menjelekkan atau suka jatuh-jatuhkan, suka jelekkan sesama muslim, antum jangan pernah ikuti. Itu saya mau bilang pengajian setan itu enggak bisa saya. Dia terlalu kasar. Ya pokoknya itu salah gitu ya. Perintah Allah itu kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah tuh nyuruh bersatu. Maka kita nih yang ada di Aceh, di Papua, Pontianak tidak terasa gempa, tidak ada terasa gempa. Tapi ketika dengar Jogja gempa, ya kita ngerasakan itu saudara kita, itulah rasa, bukan jarak. Kau saudaraku,
Yang di Jogja itu saudara kita semua. Wah, itu yang kena gempa Ustaz diazab Allah. Nyaman benar mulut kau tuh ngomong. Kau ya rasakan sana. Kalau kau kena gempa nyaman enggak rasanya begitu kan? Belajar gitu loh, mulut tuh direm, mulut tuh diinikan. Tinggal berdoa. Oh, saudara kita di Palestina Ustaz, jauh-jauh benar gak tetangga kita masih ini. Kau tuh ngomong ya, mana gak kau kerja? BLB, bacot lu bro. Kasar loh saya ini. B, jangan nanti jadikan kaos. Kayak gini cepat jadi konten. Nggak usah dibikin. Nggak perlu. Lalu lah bikin. Ya kan? Itu nih peduli sama Palestina. Ini. Nggak ada. Kita nih yang Muslim tetangga samping kita kasih. Yang jauh kan logikanya harus dibalik. Yang jauh ya kita bantu, apa yang dekat kan gitu. Tak. Cuma kita nih tipenya bukan tipe-tipe yang narsis, dikit-dikit instastory. Nggak semuanya harus dipublikasi teman-teman. Biarlah itu jadi amalan rahasia kita sama Allah. Mana tahu itu jadi penyelamat kita. Kalau niatnya untuk syiar, ahlan wa sahlan. Kalau niatnya untuk laporkan pertanggungjawaban, ahlan wa sahlan. Itu jangan baper juga. Lembaga-lembaga yang sedang ini kan memang wajib lapor, wajib dipublis. Kalau itu lembaga dakwah. Tapi kalau itu personal, kayak saya akun saya akun personal. Lukmanul Hakim Pontianak itu akun personal saya. Ya saya mau posting apa ya terserah saya. Saya berhak untuk memfilter siapa yang mau saya posting, siapa yang tidak diposting. Tapi kalau infak beras, munzalan.id itu akun dakwah. Wah, itu melaporkan kegiatan. Masa saya beli nanas ya Instastory? Hai guys, lagi beli nanas di tempat kalian ada tak? Jawab, banyak. Sakit hati. Kan bodoh nih namanya. Nah, kalau tempat kalian ada nggak buah-buah kayak gini? Banyak lah nanas. Namanya bengak-bengak tela. Tidak semuanya harus diposting, tidak semuanya harus ini Instastory. Kehidupan personal, bedakan, tahu antum mana ranah pribadi, mana ranah ini. Dah, tidak marah ini ya, teman-teman ya, yang baru-baru ngaji sama saya ini jangan-jangan belum paham. Kemarin ada yang komentar masalah kopiah lah, masalah apa, logo-logo di kopiah Ustadz itu. Udah selesai dah kita sama urusan logo. Oke. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Teman-teman, ambillah pelajaran sebanyak-banyaknya dari musuh yang cerdas. Take a deep lesson from the smart enemy. Artinya, makanlah mie banyak-banyak. Itulah intinya Bang. Take a deep lesson from the smart enemy. Musuh yang licik itu teman-teman membuat kita juga semakin cerdas untuk belajar. Maka saya kadang-kadang kalau nonton film tuh suka nonton terbalik. Cara saya berpikir tuh nonton terbalik. Kalau orang nonton film hanya sekedar nonton lalu nengok gimana menangnya. Kalau saya biasa suka nonton film tuh nengok gimana trikinya musuh itu. Kemarin nonton film Internal Affair, filmnya Andy Lau, yang dia jadi polisi. Bagaimana kejadian tuh bisa bolak-balik terjadi, ya kan? Dia kena, si Andy Lau-nya kena todong pistol sama
partnernya hanya untuk bersandiwara, seolah-olah dia tertawan supaya Andy Lau ini dapat persepsi yang baik. Tahu-tahu begitu buka lift ada temannya yang sangat loyal sama Andy Lau ini, anak buahnya, nembak jidat musuhnya, tepat di sini. Ya kan? Marah si Andy Lau ini karena temannya nih yang bercasing jahat, sebenarnya polisi juga gitu. Cuma lagi jadi mata-mata di gengnya, gangster, geng mafia. Supaya nampaknya tidak ini, maka dia diposisikan pistol. Cuma untuk ini ya, pas buka lift, nah temannya langsung nembak, tembak sini, meninggal. Sakit hati dia. Wah, ini teman saya. Masuk ke dalam perjalanan lift dari atas sampai bawah, diselesaikan itu polisi tadi. Ditembaknya lagi. Capek segitu-gitu. Saya belajar tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Bagaimana bos-bos mafia itu jadi tahu gitu siapa anak-anak buahnya yang berkhianat. Bagaimana cara mereka ini. Banyak film-film kayak gitu tuh saya belajar. Sampai otak mereka mikir kayak gini-gini ya. Internal affair namanya. Cari ya nanti. Take a deep lesson from the smart enemy. Jadi antum jangan cuma caci maki aja, marah-marah di sosmed. Nanti postingan antum kena ban, kena hapus, antum marah-marah. Salah seorang itu punya mereka kok. Antum marah-marah sama mereka. Mereka yang ibarat bikin rumah, ya kan? Terus antum punya rumah, terus ada masuk babi gitu, masuk rumah antum. Terus antum usir babinya, terus babinya protes, ngapa aku tak boleh masuk? Ngapa aku tak boleh masuk? Ini yang bodoh siapa? Babinya kan atau orangnya? Halaman-halaman rumahku, coba bilang. Suka-suka aku lah menerima siapa atau enggak. Kata tuan rumah, masa babinya protes? Teman-teman, alat sosial media hari ini itu punya siapa sih? Punya mereka. Terus kita marah-marah gitu. Nyambung. Ambil pelajaran teman-teman. Gimana mereka bisa tanda kutip mendramatisir kejahatannya, seolah-olah dikemas dengan kemasan kebaikan. Seolah-olah itu amal soleh. Ambil pelajaran. Ini perang Uhud ini ngajarkan kita sesuatu. Masa tidak mau ngambil? Saya sengaja bahas agak dalam yang bab yang pertama ini, karena bagi saya ini nomor satu yang paling penting. Ini bisa 4 hari berturut-turut saya bahas satu poin. Maka teman-teman semua jangan pernah menganggap musuh itu sebagai kompetitor lalu atau misalnya gini, antum jualan makanan atau antum buka usaha apa, terus ada orang yang buka usaha yang mirip, antum anggap dia sebagai kompetitor. Nanti DNA yang muncul di otak antum DNA permusuhan, iri dengki. Antum akan rusak sendiri, bodoh itu namanya. Inna syani'aka huwal abtar. Maka saya tidak pernah anggap orang lain tuh atau yang usahanya mirip-mirip sebagai kompetitor. Tidak pernah dalam bahasa itu. Kompetitor kita, tidak. Saya tidak mau pakai bahasa kompetitor. Karena teman-teman, sesuatu yang terbaik atau produk terbaik akan mempromosikan dirinya sendiri. Coba bilang. Iya. Bisnis sama, coba bilang. Produk sama. Mentornya sama. DNA-nya sama. SOP-nya sama. Tapi rezekinya pasti beda-beda. Untung tidak usah takut. Belajar dari bibi yang jualan nanas, yang saya pernah cerita dulu, setahun atau mungkin 2 tahun yang lalu. Saya diminta sama Bunda Ung, ya tolong belikan nanas. Oke. Yang udah dikupas ya, siap, berangkat. Pergi ke pasar swadaya. Begitu sampai di pasar swadaya, yang jual nanas banyak, berjejer. Berapa bi yang sudah dikupas 9.000 dek? Oh, orang Jawa Barat.
Rp9.000 dek. Yang mana nih Bi yang mau saya beli? Ya terserah adek. Kami ini semuanya dekat-dekatan tetangga, jalan kaki ke sini dek. Kalau adek beli sama dia berarti rezeki dia. Kalau adek beli sama saya, rezeki saya. Terserah adek pilih yang mana. Sama jualan kami kata dia. Pakis, pucuk ubi, nanas. Pokoknya yang jualan bibi-bibi. Itu kangkung, kacang panjang beberapa ikat. Bingung saya, galau. Yang mana? Berapa Bi harganya? Nggak mahal dek, yang udah dikupas 9.000. Terdiam saya. Orang ini jualannya 9.000 tapi tauhidnya 9 triliun. Coba diulang. Jualannya 9.000, tauhidnya 9 triliun. Ada orang jualan miliar-miliar, puluh-puluh juta, tauhidnya receh. Coba diulang. Jualan barang juta-juta, tauhidnya receh. Ustaz, bisa nak buka logi? Bisa nak buka yang mirip kayak kita? Apa ya, omongan apa ini? Ustaz marah kan? Enggak, lapar ya. Produknya sama Ustaz kayak kita. Itu bibi jualannya 9.000, tauhidnya 9 triliun. Dia bilang rezeki sudah ada yang ngatur dek. Kalau adik beli sama saya ya rezeki saya. Saya bilang Masya Allah, belajar aku pagi ini. Beruntungnya pergi ke pasar pagi ini dapat ilmu. Mohon maaf ya teman-teman, baju bibi itu tuh jilbabnya coklat. Saya masih ingat tuh, bajunya putih lengan panjang, ada getah-getahnya. Antum tahu getah tumbuhan tuh loh. Begetah-begetah tuh yang kayak coklat-coklat warna apa tuh, kayak ornamen gitu. Strategi mau di copy paste bisa, tapi rezeki cuma ada ngopi pastenya. Setiap orang ditakdirkan Allah beda-beda. Antum yakin enggak? Makanya pengusaha-pengusaha muslim bangkit. Jangan kebanyakan Instagram, stalking Instagram musuh. Bergerak ya, the best produk terbaik pasti akan mempromosikan dirinya sendiri. Pernah nengok iklannya Lamborghini enggak di TV? Tahu enggak penjualannya tembus sampai di angka 10.000 tahun ini? Tak tahu Ustaz. Iyalah, tak pernah baca. Nengoknya Instagram mantan, nanti sakit hati seorang. Itulah saya bilang, nah sudah, itulah dia pokoknya. Rezeki udah diatur sama Allah. Jadi tidak ada istilah kompetitor. Berlian tuh pernah promosikan dirinya berlian. Antum jangan pernah takut. Selama antum berjalan di jalannya Allah, bergerak di sana, pasti ada rezekinya. Karena rezeki udah pasti. Tapi antum pun tidak mau dengar omongan saya, tidak apa-apa. Antum tidak wajib kok dengarkan ucapan atau statement saya. Silakan, tidak usah takut teman-teman. Kita tuh dapat rezeki secara kasat mata memang kayaknya dari customer, tapi sebenarnya yang datangkan customer itu siapa kan? Kalau kita dekat sama yang datangkan rezeki, kira-kira rezeki kita bagus gak? Nyambung gak kira-kira analoginya? Sesama pedagang yang dagangannya mirip sama antum atau produknya mirip sama antum, doakan.
Yang ori dengan yang KW itu bisa ketukar enggak? Enggak bisa. Tetap tahu kan kita kan? Tahu kan bedakan yang ori dengan yang palsu? Tahu. Gampang kok. Nah, teman-teman semuanya, rezeki kita tuh juga punya jalannya sendiri. Akhirnya bibi yang tadi yang jualan itu, saya belilah berapa buah. Itu beliau bilang terima kasih deh sekelangkong. Sukanya luar biasa. Saya nengok muka-muka tulus bahagia. Dan saya tahu mereka jualan itu bukan nak bikin apartemen, bukan bikin mall. Mereka jualan itu untuk nyambung hidupnya, untuk sekolah anaknya. Jualannya 9.000 tapi tauhidnya 9 triliun. Jelas? Oke. Teman-teman semua, ayo belajar kita mendekat kepada yang mendatangkan rezeki. Jadi untungnya tuh buat siapa bah taat sama Allah tuh? Untungnya buat siapa? Buat kita sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah mulai paham bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, dijamin oleh Allah, yang datangkan juga Allah, dengan cara-cara yang disukai Allah, maka pasti teman-teman tidak akan pernah pusing ketika rezeki itu belum sampai. Tenang ya. Kenapa tenang? Karena rezeki itu pasti. Tidak mungkin juga tertukar. Jangankan diambil orang, tertukar saja tidak mungkin. Coba diulang. Diambil gitu, tertukar. Tidak apalah, biar jadi cerita ya. Saya kemarin perjalanan ke luar kota. Nah ini saya takut kok cerita-cerita gini, nanti budak-budak suka. Ini biar jadi ibroh, jadi pelajaran ya. Kadang jamaah ini mungkin karena terlalu sayang kali ya. Jadi apa-apa yang saya ceritakan itu dikira saya minta gitu. Enggak, ini cuma untuk pelajaran. Ada orang IMM, ada budak IMM. Oke. Ada Faisal. Ini cerita rezeki ya. Ente jangan ngerasa bersalah-salah, tenang ya. Saya dari Pontianak kemarin beli, berapa waktu yang lalu tuh beli oleh-oleh, mau bawa ke luar Jawa. Ada satu makanan yang saya tuh suka. Nah, ini lagi jamaah nih kok kasih tahu nanti. Tahu-tahu bergantung ya budak tuh. Susah saya. Ini cerita rezeki, bab rezeki ya. Ya kan, saya tuh enggak enak kan cerita serikayanya datang gitu. Pernah gak cerita serikaya tak datang gitu, biasa. Nah, biasa gitu. Nah, untung dia tak dengar kan, alhamdulillah tak dengar. Nah, kenal ke orang Serikaya tuh? Ya kan? Ayah El Ustad. Jangan sebut nama. Nah jadi saya tuh ada satu makanan yang saya suka. Kalau kata orang Melayu, gula gentar, kelapa warna merah tuh, segedung sana. Oke dah. Saya mau beli itu, tapi ragu-ragu. Enggak berani beli, takut. Nah, singkat cerita, sekian waktu berlalu, ya Hong Kong menyimak ya, alhamdulillah. Itu tempat syutingnya film Internal Affair tadi itu. Hong Kong. Tachahao. Ni hao ma. Itu saya. Xie nih. Apa artinya xie? Jangan lupa nyisir. Kalau bahasa sini kamsia. Kalau bahasa mereka xie. Tachahao, apa kabar? Wah, mau lu taunya wah ini ya. Sepuk jomblo berarti.
Yang wah ini. Dah, terus pergilah kemarin ke luar kota kan, ke Singkawang. Pas ke sana mampir sebentar di tempatnya Habibie, Kuala Secapah. Makan di situ sama anak-anak. Ada kue itu. Saya bilang, "Kak, yang bikin orang kita gak? Orang kita bang, halal, aman. Ambillah satu." Saya pegang, saya simpan, pegang. Jadi di tenteng itu, ditenteng sama HP. Artinya apa? Makanan yang mau dimakan. Sayang pegang. Sampai di kamar, justru di sana sibuk kan, ngurus tamu, ngurus extra bed, macam-macam lah. Ada Taiwan juga ya, Masya Allah. Apa kabar Taiwan? Sehat-sehat semuanya. Semoga bisa segera kumpul. Dajiahau artinya halo semua. Xie Ustadz, terima kasih. Taiwan juga ikut menyimak. Alhamdulillah. Yang di Taiwan, yang di yang di semua saudara. Kita semua saudara. Walaupun beda daerah, beda suku, ya kan? Insya Allah kita semuanya saudara. Saudara sampai surga. Ya kan? Ya kita semua kumpul sama Rasulullah. Ya Swiss tidak mau kalah. Ya kan? Sungai Jawi sedikit. Sungai Jawi sana sedikit. Dah, ini cerita Gula Gentar. Sampai di itu 1 hari, 2 hari, 3 hari extend tak bisa makan. Tak sempat makan nih. Malam ada agenda. Bawa balik. Masukkanlah dalam satu tas khusus untuk makanan-makanan yang memang diinikan. Budak-budak datang, anak-anak IMM. Kata bunda suruh ambil makan makanan, ambil. Di depan mata saya, kue itu diambil sama budak-budak. Nih makanlah. Diam saya. Kalau bukan rezeki aku. Ini cerita. Habis kan? Habis lah, enak. Berarti bukan rezeki saya. Tidak boleh sakit hati kawan-kawan. Bahagia ya. Senang ya. Jangan. Saya belajar teman-teman dari kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Rezeki kita tuh memang Allah semua yang maha mengaturnya gitu. Kalau bukan rezeki kita teman-teman, tidak dapat kita. Tapi kalau rezeki kita dapat. Kemarin Mas Wahyu juga cerita. Naik pesawat pagi, ada kendala. Pindah pesawat sore. Ternyata pindah pesawat sore itu rezeki untuk anaknya beliau. Pengen ke Kidzania yang ada main-main jadi pilot. Itu kan? Rupanya di Surabaya ada. Mampirlah ke situ. Sukanya luar biasa. Doa bertahun-tahun dikabulkan Allah. Jadi itu delay yang membawa hikmah, bawa berkah. Allah kasih kebahagiaan. Semua ganti pesawat sampai ganti mobil kemarin. Ya Allah maha pemberi skenario gitu. Saya tahu orangnya kiai gitu. Langsung. Nah teman-teman, lesson learned, pelajaran pertama yang saya ingin sampaikan kawan-kawan, tidak usah buru-buru lah kita satu-satu kita bedah. Aduun akilun khairun min sadiqin jahil. You have to learn more from the smart enemy. Take a deep lesson. Ambil pelajaran mahal, ambil pelajaran dari musuh yang cerdas. Ambil pelajaran. Kenapa dia bisa berhasil? Antum pelajari. Karena kualitas barang dia bagus.
Oh, karena dia tahu strategi ini. Antum pelajari, jangan sakit hati. Jadikan itu sebagai motivasi diri untuk kita semakin memperbaiki diri. Itulah saya bilang jadi santri sampai mati itu. Belajarlah. Kenapa cuci mobil dia lebih ramai? Oh, ternyata kualitas mencuci dia lebih bersih. Antum dikit-dikit parno, itu ramai pasti pakai penglaris, Ustaz. Otaknya itu loh. Goib terus otaknya. Mistis. Pakai pocong katanya. Nah, pakai pocong. Saja gila. Masuk YouTube juga ya. Itulah makanya. Oh iya, ada yang masuk YouTube ya. Ada rumah makan yang katanya pakai pocong. Belajar teman-teman, kenapa orang tuh suka makan di restoran dia. Ambil lihat, oh ternyata ada diskon. Tanya sama Bang Abu, gimana nasi goreng Abu tuh strategi bisnisnya? Tak ada. Lillahi ta'ala Ustaz, kata Bang Abu. Udah selesai. Pokoknya pakai sholawat. Nah Mas Wayu harus ngerasakan terbaik. Well recommended. Nasi goreng emang jos. Nasi goreng Abu terbaik di Nusantara. Nasi gorengnya Indonesia. Saingan sama nasi goreng jor-joran lah. Kita tidak bisa niru yang di Jawa kan? Nah, kita niru yang di sini nasi goreng Abu. Masih kalah ya, masih jos nasi goreng Abu. Apa gitu makan di rumah yang punya. Waduh. Makanya di rumahnya. Cuma yang tak tahan tuh kalau dah makan nasi goreng di rumah yang punya tuh, santri suka seliuran di depan. Berharap kena panggil. Sini. Sini kan. Dipanggil ya. Iya. Ada yang sengaja duduk di depan motor, gila lah Bang Abu panggil nih. Pura-pura ngobrol, kita ngobrol-ngobrol yuk, ngobrol. Lalu Bang Abu panggil, kok tak kena panggil ya gitu. Bang Abu tuh kalau udah nyajikan, kita pasti suruh ini ada. Ini bolak-balik beliau. Siapa Ki? Mana santri pintar asal nengok dah pimpinan pondok pengasuh masuk situ. Oh, mulailah dia sibuk. Misi Ustadz. Ya. Itu Bang Ozi ya? Iya. Budak-budak pandai cari kehidupan tuh. Kalau enggak percaya tanyalah sama Rangga, sama Fras, sama Oji, tuh tahu mereka cari hidup tuh udah gitu-gitu tuh. Nasi goreng Abu jumbo plus telur plus ada ayam Ustaz. Bungkus lagi. Setelah balik bungkus lagi. Itu lauknya nambah-nambah terus tuh. Iya. Kok bisa saya bilang? Apa rahasianya Bang Abu? Tak ada kata Bang Abu, sama aja dengan nasi goreng lain. Makan di rumah orang soleh emang harus banyak Ustaz, kita Rizal. Oh iya, mana Bang Rizal iPhone? Siap Ustaz. Kalau Kalau makan di tempat orang soleh, mazhabnya harus langsung Syafi'i. mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu diikut pas untuk urusan makan ya. Harga dirinya seharga isi perutnya. Nggak saya bergurau. Jangan antum baper, biasa ya. Nama gak santri berkebutuhan khusus, santri istimimir bukan. Nah jadi kawan-kawan semua, kebuka gak suaranya nih, kedengaran ya. Nah jadi teman-teman semua, ya Bang Abu bilang rezeki dari Allah. Nah cuma saya tahu, yakin dan percaya. Kan yang ngasih rasa itu Allah. Nah itu yang kemarin saya juga kasih tahu sama Mas Wawan dan teman-teman di keluarga besar SL, yang memberi rasa enak itu adalah Allah. Antum harus yakin itu, bukan kekuatan bumbu antum, bukan kekuatan masak antum. Pernah enggak ngelihat orang masaknya sama bumbunya, sama strateginya, sama cara masaknya, kok rasanya beda? Nah itulah rasa itu dari Allah. Siapa yang pernah makan masakan mama kandungnya? Ada nggak? Nah, sengaja sih saya tanya. Antum tahu nggak masakan mama antum tuh? Hah? Lah pertanyaannya, mama kita tuh sekolah chef ke? Ngapa masakannya kok enak benar?
Karena dimasak dengan cinta, dimasak dengan sayang, dimasak dengan doa. Belajarlah dari seorang mama. Masaklah dengan doa, masaklah dengan sayang. Ada nih pasti yang orang tuanya mungkin sudah meninggal, lalu begitu nengok masakan, ingat itu, ya Allah ini masakan mama saya zaman dulu. Zaman saya kecil-kecil mama saya suka masak ini. Maka tadi malam saya bilang sama saya, Mas, ini masakan Wawa, masakan terbaiknya beliau, begini rasanya. Terus kalau tanya, oh apa bumbunya? Tak ada, itulah dia, cempak-cempak aja kata Wawa. Tanyalah sama budak-budak nih, makanya mereka jadi pembesar-pembesar nih, alumni rumah makan Wawa. Tapi kalau kayak Oki, Oji itu jarang kayak ke rumah Wawa tuh ya. Ya. Jarang Ustaz. Jarang. Dan Oji Ustaz bersertifikat. Iya, Ustaz. tidak level dia. Ini milik dia. Dan double. Ustaz bersertifikat. Rindu kita kan masakan mama kita tuh, telok dadar ya tuh, beda rasanya. Nah maka yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua, disyukuri betul itu. Nah masakan-masakan begitu teman-teman, tidak bisa dikalkulasi pakai otak. Nah orang kalau berbuat baik, berniat baik, melakukan kebaikan, dan pengen mempersembahkan yang terbaik untuk pelanggannya, untuk customernya, untuk santrinya, untuk pelanggannya, untuk orang-orangnya. Jadi yang dihadirkan tuh cinta. I love my audience, gitu kan? I love my customer, ya kan? I love my team. Saya sayang sama santri-santri saya gitu. Saya sayang sama orang-orang yang bersamai dakwah ini gitu. Orangnya tidak boleh dibenci, sifat buruknya yang kita lawan gitu loh. Nyambung enggak? Apa yang kita perangi itu? Sifat buruknya. Kalau orangnya, ya perlakukan dia sebagai adik, sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai saudara. Ada sifat-sifat dia yang kita kasih tahu, salah ente boy, tidak boleh begini, yang ini yang salah, 1, 2, 3. Mau tidak perbaiki? Mau. Ya udah. Selama dia masih mau memperbaiki, kita jadikan teman. Ya kan? Tapi kalau dia tidak mau memperbaiki, udah, kita kasih garis guideline. Very good, very fine. Kalau kau masih mau ikut arahan, nih di sini garisnya, ini batasnya. Kalau kau udah ngelanggar garis ini, aku anggap kau tak ikut berjamaah. Kau di luar jalur ya. Nah, kau tinggal pilih mau ikut atau misahkan diri. Misahkan diri. Oke dah, kita bagi tugas gitu. Sesederhana itu, Ustaz? Yes, sesederhana itu. Apa pelajaran hari ini dari perang Uhud? 1, melihat musuh yang potensial. Cari, tengok, ambil pelajaran. Jadi jangan sampai antum DNA-nya tuh miso, marah-marah, benci, kesal, dongkol sama orang-orang yang dikasih Allah kelebihan. Ambil pelajaran. Kenapa dia bisa gini? Nah, lalu antum combine. Kalau Mas Sasongko bilang ATP, amati, tiru, plek-plek. Plek-plek. Nggak ada modifikasi-modifikasi, Ustaz. Ada juga yang ditiru dan dimodifikasi. Alan masalah. Bagaimana orang-orang bisa mengemas dakwahnya dengan lebih baik? Bagaimana orang bisa mengemas packagingnya jadi lebih menarik? Bagaimana orang bisa bikin? Saya tuh kadang-kadang tuh nengok sesuatu yang bagus tuh izin, Kak izin ya, biar saya foto ya. Kemarin datang ke masjid, siapa yang nengok saya tuh? Ke masjid Al-Falah Mempawah. Ya kan, saya tuh sampai saya foto toiletnya, saya foto ininya. Itu belajar teman-teman. Itulah jadi santri sampai mati itu gitu. Foto. Oh pakai merek ini. Ada nengok sesuatu yang baru. Motor apa nih Zan? Saya bilang Kiwi tulisannya. KW apa nih? Oh Benelli.
buka YouTube, oh 250 cc, oh begini. Oh, belajar, cari tahu, ngerti motor, ngerti apa, tengok liftnya kok bagus ya, merek apa nih, oh merek Mitsubishi, oh mereknya ini, oh ini potensinya bagus nih, ini pakai akses card, ini pakai ini. Belajar, lihat sekeliling kita, jangan jadi belalang, mata terbuka tapi tak lihat apa-apa. Itu makanya orang Jawa ada bilang melek walang. Melek walang. Apa tuh melek walang? Mata terbuka tapi tak ada lihat apa-apa. Dah, hari ini itu dulu kawan-kawan. Aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Nanti saya kasih ayat-ayatnya. Yang jelas teman-teman, gak boleh kita memandang orang lain itu sebagai kompetitor, saingan yang membuat kita akhirnya jadi mudah sakit hati atau berprasangka. Itu yang bikin kita tidak jadi potensi. Kita bukannya sibuk inovasi dan mengupgrade diri, kita malah sibuk iri dengki. Nah, itu bikin kita tidak bertumbuh. Habis energi kita hanya untuk mikirkan orang lain, dan rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Jangankan diambil orang, tertukar pun tidak. Ambil pelajaran teman-teman sebanyak-banyaknya. Kalau antum suka nonton film misalnya gitu, nah coba ambil pelajaran dari film tersebut. Belajar. Dah, terakhir tadi saya bilang ada orang yang ditakdirkan Allah jualannya 9.000 rupiah, tapi tauhidnya 9 triliun. Sedangkan orang hari ini ada yang jualannya juta-juta, tapi tauhid. Jadi jualannya jutaan, tauhidnya recehan. Coba diulang. Jualannya jutaan, tauhidnya recehan. Belajar kita dari bibi yang jual nanas tadi. Tidak sakit hati dia ketika temannya dapat beli. Akhirnya saya tak punya pilihan lain kecuali beli lebih. Dua-duanya beli. Mudah-mudahan kita dikasih Allah punya tauhid yang miliaran, punya tauhid yang triliunan. Ya, omsetnya triliunan, tauhidnya triliunan. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita berdoa buat teman-teman kita yang sedang kena sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Ini banyak yang sedang kena sakit ini, teman-teman. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Semua jenis penyakit. Yang sedang hamil semoga dimudahkan, dilancarkan proses persalinannya. Yang sambil masak, ya, ambil SMK ini semoga masakannya jadi masakan penuh cinta yang menghadirkan amal soleh, kebaikan yang banyak. Yang sambil berkemas, ada yang saya tahu nih sambil berkemas, cuci, berkemas, ngerapikan petido anak dan lain-lain. Semoga ini perjuangan ibu-ibu di pagi hari penuh berkah ini jadi amal soleh yang diridhoi Allah. Ada saudara-saudara kita yang tadi barusan kena gempa 5,3 skala Richter daerah Jogja. Semoga Allah lindungi semua saudara-saudara kita di sana. Itu saudara kita, ya, yang agamanya Islam berarti sesama Muslim. Kalau dia beda agama berarti dia saudara senegara, satu bangsa, satu negara. Kita sama-sama orang Indonesia. Jangan mau kita diadu domba. Kita semua saudara. Dan juga buat ada orang tua dari saudara kita, Pak Andin, ayah ibu kandungnya beliau. Nanti kita sholat
goib insya Allah di sini. Ibunda Hajah Tuti Supriyati. Insya Allah habis ini kita akan sholat goib dipimpin oleh Ustaz Habibi. Kita akan sholat goib. Kita doakan juga para tenaga kesehatan, teman-teman nakes yang hari ini juga mungkin agak lembur, agak ekstra, ya, bekerja dimanapun teman-teman berada, termasuk teman-teman yang nyapu jalan, teman-teman yang buang sampah, yang kerjanya di tempat-tempat pembuangan sampah itu juga Masya Allah, yang jaga-jaga palang kereta api, ya kan, jaga-jaga posko, teman-teman yang masak-masak, teman-teman yang mungkin bekerja dalam senyap, ya. Insya Allah semua kebaikan yang teman-teman lakukan di posisi apapun teman-teman, insya Allah Allah ndak tidur, Gusti Allah boten sare, Allah ndak pernah istirahat. Jangankan tidur ya, ngantuk pun tidak. Semua kebaikan yang terjadi di muka bumi ini ada campur tangan dan peran dari setiap orang. Maka semuanya yang hari ini berperan di hari Senin yang penuh berkah ini, insya Allah semoga kebaikan sekecil apapun dibalas Allah dengan balasan yang berlimpah. Doakan saya, doakan juga Bunda Uung, doakan anak-anak saya, kami sekeluarga, semoga dalam kasih sayang dan lindungan Allah. Doa saya juga begitu buat abang kakak semua. Ala hadiniyah salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana udu ya kana nasta'in. Amin. Buat yang sudah wafat kita doakan semoga husnul khatimah, dilapangkan kuburannya, diampunkan dosa-dosanya, dimuliakan Allah dunia akhirat. Buat yang sedang terkena musibah semoga segera diselamatkan Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah, ya kan, diberkahi semua yang sedang diusahakan, dimudahkan, dilancarkan. Kita ikut berbelasungkawa, ikut bersedih, ikut mendoakan semoga saudara-saudara kita yang tadi kena musibah itu, kena ujian dari Allah, semoga tetap bisa bersabar, tetap bisa berprasangka baik dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang sedang berbahagia, sedang senang, ingat itu juga ujian, buat kita jangan sampai jadi sombong. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Insya Allah besok kita masuk kepada pelajaran kedua dari perang Uhud. Hari ini pelajaran yang pertama apa? Belajar melihat tanda kutip musuh yang potensial. Insya Allah besok kita akan belajar yang lain lagi. Mohon kesediaannya kawan-kawan untuk ikut, ya, yang jamaah SMK yang ada di Masjid Kapal Munzalan, untuk ikut sholat gaib, ya, untuk saudara-saudara kita yang wafat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.